Bersabarlah dengan sesamamu, sebab seseorang di luar sana sedang bersabar pula menghadapi kamu. Ada sebuah ekspektasi yang tanpa sadar kita bawa masuk ke dalam gereja. Kita berharap bahwa di dalam sana orang-orang akan lebih sabar, lebih pengertian, lebih tulus, lebih mudah diajak bicara, lebih tidak menyakiti. Sebab, bukankah mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Bukankah mereka sudah dibaptis, sudah ikut persekutuan, sudah hafal firman? Dan kemudian, kenyataan itu datang, pelan tapi pasti, seperti air dingin yang disiramkan ke wajah kita di pagi hari. Seseorang di seksi doa bergosip tentang pergumulan yang Anda ceritakan dalam persekutuan doa. Seorang pemimpin berbicara dengan nada yang merendahkan. Seorang rekan pelayanan mengklaim pujian atas kerja keras yang bukan miliknya. Seorang yang setiap minggu duduk di bangku depan, tiba-tiba menikam dari belakang dengan kata-kata yang tidak pernah Anda duga akan keluar dari mulutnya. Dan Anda pun bertanya dalam hati, di sini? Di dalam gereja? Ini bisa terjadi di sini? Ya, bisa. Dan justru disinilah kita perlu berhenti sejenak untuk berkata jujur. Bahwa gereja bukan kumpulan orang-orang yang sudah sempurna. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang sadar bahwa mereka tidak sempurna. Orang yang masuk ke dalam gereja, termasuk yang sudah puluhan tahun duduk di dalamnya, adalah orang-orang yang pada suatu titik hidupnya pernah tersadar. Saya telah jauh. Saya perlu pulang. Mereka datang dengan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Mereka datang dengan kebiasaan buruk yang masih melekat di kulit. Mereka datang dengan trauma, dengan kemarahan yang belum tuntas, dengan kesombongan yang masih bercokol di sudut-sudut hati yang belum terjamah. Pertobatan adalah sebuah keputusan, tapi perubahan karakter adalah sebuah proses. Dan proses itu panjang, berliku, dan penuh dengan kemunduran. Sifat manusia tidak berubah dalam semalam hanya karena ia mengangkat tangan di altar kol. Lidah yang terbiasa menyakiti tidak tiba-tiba menjadi lembut hanya karena sudah hafal Mazmur 23. Ego yang selama bertahun-tahun dibangun tidak runtuh begitu saja hanya karena sudah mengikuti kelas pemuridan. Maka gesekan itu yang kita rasakan dalam komunitas gereja bukan sebuah keanehan. Ia adalah konsekuensi yang paling logis dari berkumpulnya manusia-manusia yang sedang dalam proses. Bayangkan sebuah rumah sakit. Di sana berkumpul orang-orang sakit. Ada yang lukanya sudah mulai mengering, ada yang baru saja masuk UGD dengan kondisi kritis. Ada yang sudah bisa berjalan tapi masih tertatih dengan tongkat. Ada yang merasa sudah sehat padahal hasil labnya belum bersih. Apakah kita akan heran jika di rumah sakit itu masih ada orang yang berteriak kesakitan? Masih ada yang rewel? Masih ada yang menyulitkan perawat? Masih ada yang secara tidak sengaja menyenggol luka orang lain karena ia sendiri tidak melihat dengan jelas sambil menahan nyerinya sendiri? Tentu tidak. Karena kita tahu, itulah memang kondisi mereka. Mereka sedang sakit. Mereka sedang dalam proses disembuhkan. Gereja adalah rumah sakit rohani. Dan kita semua adalah pasiennya, termasuk Anda, termasuk saya. Menjadi realistis dalam berinteraksi di dalam gereja bukan berarti kita menurunkan standar kebenaran. Bukan berarti kita membenarkan perilaku yang menyakiti. Bukan pula berarti kita diam saja ketika ada ketidakadilan yang terjadi di dalam komunitas. Menjadi realistis artinya kita tidak menaruh beban ekspektasi kesempurnaan kepada sesama manusia yang juga sedang berjuang. Artinya kita berhenti terkejut setiap kali seorang jemaat berbuat salah, dan mulai bertanya, apa yang sedang ia pergumulkan sehingga ia bisa bertindak seperti ini? Artinya kita memberi ruang untuk proses, ruang untuk gagal, ruang untuk bangkit lagi. Karena pada akhirnya, kita pun ada di sana bukan karena kita lebih baik dari yang lain. Kita ada di sana karena kita pun pernah, atau mungkin masih, membutuhkan ruang yang sama. Jangan tinggalkan gereja hanya karena Anda menemukan orang berdosa di dalamnya. Sebab, jika kesempurnaan adalah syarat masuk, maka pintu itu sudah lama tertutup untuk kita semua. Yang membuat komunitas ini berharga bukan karena semua orang di dalamnya sudah baik. Yang membuatnya berharga adalah karena semua orang di dalamnya sedang berusaha menjadi lebih baik, dengan segala tertatih-tatihnya, dengan segala jatuh bangunnya. Bersabarlah dengan sesamamu. Sebab seseorang di luar sana sedang bersabar pula menghadapi kamu.